negeri yang baik. Maka apa? Buktinya aminatan mutmainnah, tenang dan damai. Apa buktinya tenang dan damai? Dua. Yang pertama adamul khauf, yang kedua adamul huzn atau juk. Ini mah gini Pak, saya bikin sendiri aja Pak. Jadi kalau negara itu sudah baik, yang diwujudkan dalam kehidupan yang aman, sentosa, damai, tenang, maka rakyatnya akan melahirkan kenyamanan, hilang rasa takut secara psikis. Di lampu merah tenang, nggak ada kampak merah. Di imah sare tenang, tuh kolor hijau gitu. Itu banyak deh. Tenang hatinya, tenang jiwanya, ada mulkhauf. Secara fisik juga tenang, ada mulkhuzn. Tidak ada rasa sedih, nggak ada rapat. Sandang pangan papan terpenuhi. Ini surah Quraisy. Apa? Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Jadi kalau rakyat suatu negara itu punya etos kerja, etos juang, ya, dia berdaya ekonomi, tapi buat dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan berikan tadi yang akhir ayat ini. Apa? Secara psikisnya tenang, secara fisiknya juga bahagia. Nah, itu namanya ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Jadi ju' ini ya enggak ada kesedihan karena kebutuhan sandang pangan terpenuhi. Ya Pak ya? Pendidikannya juga terpenuhi, kesehatan juga terpenuhi gitu. Nah, ya tuh ya. Berapun hari ya. Laut kita luas, emas kita banyak, apalagi emas mulyadi aja emas. Apa lagi? Maka tidak ada alasan kita apa? Cuma apalagi khauf. Karena semuanya sudah ditata dengan sebuah sistem kehidupan yang berbasis kepada nilai-nilai ketuhanan tadi kan, dengan pramanya. Bapak rahimahullah, ini Quraisy berapa ayat? 4 ya? 4 ayat. Nah sekarang bagaimana supaya badatun tebatun ini terwujud? Itu kan. Ini kalau kita melihat preambel tadi, itu kayaknya menuju ke sana sebenarnya. Jadi para politik kita itu memiliki visi yang jauh ke depan. Bagaimana negara ini negara yang badatun, karena sangat luar biasa itu preambelnya. Dalam Al-Quran dan hadis sekalian, tadi disebutkan oleh Allah suruh Sabah ayat 15 itu spill tentang negara yang baik, negara yang subur, makmur, damai, aman, sentosa, roh jinawai dengan mendapat curahan apa gofur, curahan kasih tadi. Bagaimana kita sebagai bangsa mensyukuri nikmat, mengisi kemerdekaan berdasarkan tuntunan agama, ya. Jadi kita tidak menjawab yang 4 pertanyaan tadi, tapi kita bagaimana ke depan, ya. Bagaimana kita menjawantahkan kesyukuran kita dengan kebaikan ini
dengan amal-amal. Yang pertama tentu tegakkan tauhid dan syariat. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin negara ini, bangsa ini yang taat, kita berubah sebagaimana pesan Sabah ayat 15. Maka yang pertama ya tauhid dan syariat. Sebenarnya founding father kita sudah menyadari ini. Maka dalam nation agreement dulu, ya, piagam Jakarta ya, piagam Cakri itu kan sudah disebutkan dua ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu 7 kata itu. Demi persatuan. Nah ini loh, sebenarnya sampai toleran. Ini toleransi yang paling tinggi buat kami. Jadi jangan ajarin kita toleransi. Kami sangat toleran. Di mana letaknya kita nggak intoleran? Dasar negara saja yang sudah disepakati oleh beliau itu kita hapuskan 7 kata yang prinsip demi untuk apa? Persatuan negara ini dan ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sehingga yang sekarang kita ini dengan ketuhanan yang maha. Tapi memang di dalam konsep agama, kalau kita ingin meraih badatul thayyibatul ghafur, maka pilar pertama yang harus kita bangun adalah tauhid dan syariat. Jadi hidup ini harus berdasarkan keimanan dan syariat, baik dalam skala individu, keluarga, dan tentu bangsa dan negara. Makanya tadi kalau kita cermati alinea 3 ya, dalam preambel itu dikuatkan dengan dasar negara sila pertama, nanti dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ya. Nah itu sudah berkorelasi sudah, bahwa memang negara ini harus berdasarkan kepada tauhid dan syariat. Karena secara filosofis, secara historis, secara sosiologis, filosofinya ya tentu tauhidnya menjadi hal yang sangat dijalankan. Secara sosiologis ya masyarakat kita punya umat Islam, betul ya. Secara historis ya, umat Islam punya kontribusi besar dalam memerdekakan bangsa ini. Itu jangan sampai lupa sejarah. Secara historis, secara yuridis konstitusi ya itu masuk dalam preambel batang tulang. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara ini itu bukan disebut dengan ini radikal, bukan. Karena kalau kita lihat dari segi historisnya, historika negara ini berdiri dari segi filosofisnya, dari segi sosiologisnya, dan dari segi konstitusinya, itu kental dengan nilai-nilai ini. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental untuk tegaknya badatul thayyibatul ghafur. Makanya di dalam surah Sabah ayat 16-nya, ketika Allah kasih negara itu kekayaan yang melimpah, sampai digambarkan di surah Sabah ini, kalau pada kebun-kebunnya subur, kayak surga kiri kanannya gitu lah. Tapi ayat 16-nya, mereka itu berpaling dari jalan Allah, berpaling dari kebenaran. Akhirnya ya dikasih banjir kan, dikasih dibinasakan. Sama dengan surah 16 An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan, Allah memperumpamakan sebuah perumpamaan. Qaryatan kanat
aminatan mutmainah, dengan sebuah negeri yang tadinya aminah, tenang, damai, tentram, loh jenawe itu ya. Tapi fakafar bi'anillah, tapi penduduknya kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, itu lupa kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqaha libasal ju' wal khawf. Ini maka Allah ganti ya, ketenangan dengan ketakutan. Jadi Allah turunkan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Bayangkan dia kan libasal ju' wal khawf. Bahwa libasal ju' wal khawf. Kita lihat surah An-Nahl 12. Kan gitu ayatnya. Jadi yang tadinya negeri itu damai, tentram, kaya raya, tapi ya tadi semuanya kufur lah. Kita nggak boleh menyalahkan si A si B ya. Sudah kufur kepada Allah. Pemimpinnya begitu, besarnya, birokratnya begitu, rakyatnya juga begitu, ustadz-ustadznya juga nggak punya etos juga gitu. Tapi apa yang terjadi? Allah ganti yang tadinya aminatan mutmainah dengan libasal ju', pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ini pakaian melekat. Jadi rasa lapar itu melekat. Duitnya udah seloba, tapi masih enak ya kamu mengumpulkan emas itu kan sampai sekian kilogram misalnya. Ya. Duitnya sudah banyak, apa yang kurang? Masih ada juga yang pakai itu kan. Kenapa? Jadi banyak orang kaya yang lapar gitu kan. Gitu kan. Karena ini libasal ju', Allah turunkan pakaian apa? Kelaparan. Wal khawf, dan pakaian takut. Kenapa? Karena yang membangun sebuah kehidupan berbangsa tidak berdasarkan pada tuntunan tauhid dan syariat. Padahal konsepnya sudah begitu harusnya. Cuma dalam prakteknya nggak begitu ya. Bahkan kalau kita ngomong ini anggapnya apa? Toleran, betul ya. Reaksioner, fundamentalis. Padahal di dalam preambul aja sudah jelas-jelas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang pertama. Tauhid yang harus kita bangun dalam menciptakan negara ini adalah tauhid yang berbasis pada surah Al-Ikhlas. Apa? Ayat 1 sampai ayat 3. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu. Jadi bagi kita, bagi saya, ketuhanan saya itu ya ini tauhid. Apa? Qul huwallahu. Betul ya? Bagi saya, bagi yang lainnya, agama lain yang berlaku cukup. Karena ini pondasi syarat mutlak demi terwujudnya apa? Badatul dan melaksanakan syariat beribadah. Dari nama ibadah Islam Quraisy apa? Quraisy falia dulu Rabbah. Jadi kalau kita ingin ya negara ini aminah dan mutmainah, maka ya semua orang dalam negara itu harus beriman kepada Allah, harus beribadah kepada Allah, ya. Dan iman dan takwa. Apa? Iman dan takwa. Apa? Ini surah Al-A'raf ayat 96. Karena itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri, setelah Indonesia ya, contohkan, beriman
dan bertakwa kepada Allah dalam berbangsa di jalannya, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, niscaya pasti, itu pasti. Allah jamin pasti, aku akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi berkah. Berkah itu banyak kasnya banyak. Ada thayyibah, sakinah, hasanah, ya, walibah, al-falah, an-najah, as-rahmah, al-kafiyah, cukup, ya, cukup. Itu berkah. Asalkan iman dan takwa. Ini al-arab sebenarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bertakwa, tidak menjadikan tauhid dan syariat sebagai landasan dalam hidup kita, baik dalam skala individu, warga maupun dalam skala berbangsa, maka yang ada surah Toha ayat 124. Allah akan berikan ma'isyatan donta. Apa? Ma'isyah donta. Semrawut sumpah. Bisa jadi kekayaan yang melimpah, tapi kok miskin rakyatnya. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi gelisah. Punya donta apa? Donta. Tidak bahagia, tidak tentram, tidak nyaman. Walaupun ada segalanya. Ma'isyatan donta. Kenapa? Karena tadi donta. Surah Saba ayat 16 kan coba lihat surah Toha 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Kalau kata orang Sunda, tengah warok. Itu tengah warok. Nah, kenapa? Tenurut. Ya, seluruh barang siapa yang tengah warok, kan gitu. Tengah warok kan, kakuing tengah warok kepadaku, maka akan turunkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, yang sumpah, yang semrawut. Kenapa? Karena kita hidup ya mengabaikan tauhid dan syariat Allah. Itu yang pertama. Kalau ini kita bangun, maka berkah. Berkah bangsa, berkah keluarga, berkah secara individu. Asalkan landasi hidup berbangsa dalam arti luar dengan tahu tauhid dan syariat. Dan itu secara konsepsional sudah ada dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan preambel alimnya ketiga tadi. Tinggal bagaimana kita mengedewantakan gitu kan kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah banyak juga dirubah-rubah ya, makanya ada senyap-senyap kembali kepada UUD 45 yang asli. Mungkin itu ada pengkhianatan ya, dibaca konstitusi kita menjadi demokrasi liberal. Ada nggak Pak dalam konstitusi one man one vote? Yang ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan itu bunyi. Kenapa sekarang mana vote? Banyaklah sebenarnya kalau mau gitu, tapi usah kemana-mana Pak ya. Ini ada fokusnya, nanti ke sini aja. Nanti pertekstualnya Bapak kita bisa lihat sendiri lah ya. Apakah ini relevan atau enggak? Baik, itu yang pertama. Ya, tauhid. Yang kedua, kembali ke ibadatun. Jadi sebuah negeri itu itu harus punya kecintaan kepada ilmu. Apa Pak? Jadi tauhid ini syariat. Itu ilmu. Jadi negeri yang maju itu negeri yang cinta pada kita. Kita alhamdulillah punya BRI gitu. Itu kan penelitian, pengembangan sulit.
Ya, ilmu. Coba lihat Nabi Sulaiman, surah apa ya? Surah An-Naml ayat 15. Walaqad atayna Dauda wa Sulaiman ilma. Jadi negeri yang dipimpin oleh orang yang berilmu, apa Nabi Daud? Ya, apa ya? Sejahtera. Beliau itu kan nabi, tapi raja. Punya anak namanya Sulaiman. Jadi Nabi itu putranya Daud. Dua-duanya raja, kaya. Nanti kalau Bapak baca surah Saba, apa kalau Saba ayat 15, nanti dikaitkan dengan surah Al-Anbiya, nanti dicek ya. Al-Anbiya ayat 79, 80 dapat 1. Ini ayat ingat kenapa? Karena saya wirid ya. Jadi wirid. Papahamnaha Sulaiman. Bapak wa aina hukma wa ilma wa sakharna ma Daud dan jiban sabihna wa khaira wa kunna fa'ilin. Cuman itu cuma saja. Nanti ya hayyu ya qayyum wa ya rabba Musa wa Harun urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikal muqarrabin. Ini ayat tentang ilmu. Jadi Nabi Sulaiman itu, Nabi Daud itu mengelola negara atas dasar apa? Kompetensi, kompeten, apa? Jadi kalau negara dikelola dengan tidak berilmu, ya repot. Apalagi pemimpinnya tidak punya kecintaan kepada ilmu, ini musibah ya. Ketika Hiroshima dibom, Nagasaki, ingat Pak? Oleh siapa itu? Sekutu ya. Emang begitu. Nah, ketika hancur apa pertama yang disampaikan? Berapa guru yang meninggal? Berapa bangunan sekolah yang? Jadi yang pertama suruh dihitung kerugian gurunya, pendidiknya, lembaga pendidikannya, bangunannya. Jadi negara yang cinta ilmu itu bisa maju, Pak. Dan anggarannya banyak. Jadi juga banyak anggaran. Cuma perombok itu jadi masalah juga ya. Tapi yang betul siapa? Ya anggarannya tinggi, tapi mana gitu ya. Kalau sudah 20-30 ya dari APBN kan tinggi pendidikan. Jika bagaimana itu dikelola dengan baik dan digunakan sebesar-besar secara optimal untuk mencerahkan bangsa. Karena konsepnya kalau kita ingin meraih baik-baik harus ilmu, pengembangan ilmu. Tadi surah apa? Surah An-Naml ya. An-Naml ayat 15. Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya berapa? Itu 9 sampai 80. Karena ayat 80-nya itu tentang Nabi Daud membuat baju besi. Tidak kenapa? Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Dia punya pemahaman tentang meteorologi. Begitu kapan mengendalikan angin? Ini kan orang yang berilmu mengelola negara. Makanya wajar negaranya Batun, sampai Ratu Sabah. Ratu Sabah ya? Siapa tuh Pak? Balkis atau Bilqis? Datang ke istana Sulaiman. Ketika masuk istananya disiksa saja. Di kamarnya ada cair. Padahal itu lantainya. Begitu kemegahan Sulaiman. Ilmu. Kalau sebutkan dikasih ilmu dan hikmah, ilmu dan pengamalan, hanya ilmu.
kompetensi. Dan situ ya kompeten lah. Jadi Bapak rahimakumullah, yang kedua kita harus terus mengembangkan penelitian, mengembangkan bayar dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, etos kerja kalian, apa? Etos kerja. Jadi kalau kita melihat kepada bangsa-bangsa yang maju dalam sejarah Islam itu, ya, mereka bukan hanya orang-orang yang berilmu, juga orang-orang yang punya etos kerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja itu kerja. Jadi kerja itu merupakan hal yang sangat menentukan dalam membangun sebuah bangsa. Kita juga ada kerjaan betul ya, benar nggak? Zaman siapa sih? Kerja ya, slogannya. Begitu. Secara konsep kan, terus kerja. Kemudian tidak boleh area-area, harus punya etos kerja yang kuat. Ya, etos kerja itu akan melahirkan sebuah negeri yang bagus. Jadi negeri yang ya kecintaan pada ilmunya tinggi dan memiliki etos kerja yang kuat. Jadi itu yang kedua. Nanti dilihat misalkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Al-Kahfi ayat 7, apa? Al-Mulk ya? Apa? Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat 2. Al-Kahfi ayat 7. Al-Kahfi ini lebih spesifik lagi. Alladzi alhamdulillahi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana maqisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba wala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asaba. Nah ini inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah telah menciptakan, menyediakan di bumi ini perhiasan buat manusia apapun ada. Untuk apa Allah ciptakan sumber daya alam, kekayaan alam yang melimpah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu untuk menguji kita siapa yang paling baik kerjanya, yang paling baik amal. Sama dengan Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, kerja yang terbaik. Jadi kalau kerja itu dalam Islam itu ada namanya itqan. Apa? Itqan. Ada ihsan. Itqan itu tuntas, sungguh-sungguh tuntas, perfect itu itqan. Karena Rasul mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, idza ahabba ahadun an yutkina. Kalau orang bekerja itu dia kerjakan pekerjaannya dengan itqan, dengan sempurna, dengan tuntas. Itu itqan namanya. Kalau ihsan itu optimal, tidak asal-asalan. Itu kan konsep Islam dalam kerja. Jadi memang di dalam mewujudkan sebuah kehidupan bangsa yang barat itu atas kerja yang itqan, kerja yang ihsan, kerja yang disiplin, istiqomah namanya. Nah, itu begitu konsep agama. Tapi kalau kerjaannya tidak sungguh-sungguh, reka-reka, ya, dan lain sebagainya, ya akan lain.
inilah ya jadi moto slogan kerja itu betul untuk mewujudkan sebuah kehidupan bangsa yang berkualitas pada kita. Ini kenapa sekalian? Karena di dalam surah Al-Anbiya ayat 1 ayat 105 gitu kan. Walaupun katabna fi zabur ya min ba'di zikri amal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Jadi bumi ini dengan segala macam kekayaannya, ada emas, perak, boksit, mineral, batu bara, semuanya dan sebagainya, itu Allah wariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi kita ini harus ikut aktif berperan, bukan jadi penonton barangkali. Untuk apa? Untuk menggali pendapat nikmat Allah yang Allah kasih di negara kita ini sebagai surga dunia. Surga dunia apa? Apapun ada di kita ini. Cuacanya enak, musimnya juga enak, lokasinya juga enak, apa ya? Apa nih? Batu jamur katulistiwa apa ya? Tanahnya subur, pemandangannya indah-indah. Ini Indonesia ini. Maka kalau kata-katanya aku wariskan ini bumi untuk orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan nikmal malus soleh, ya, fil maris soleh. Kekayaan itu akan memberikan kemaslahatan jika dikelola oleh orang-orang yang soleh. Kekayaan alam ini akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh umat jika dikelola, dimanage, didaya gunakan oleh siapa? Orang-orang yang soleh. Itu relevan ayat Quran dengan hadis ini. Ayat Quran mengatakan dalam surah tadi Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fi zabur, sudah aku tetapkan dalam kitab Zabur, tidak perlu Daud. Mimba zikri dalam Lauhul Mahfuz, amal arwah bumi ini ya risuha aku wariskan li ibadiyas sholihin, untuk hamba-hambaku yang soleh. Kenapa bumi ini diwariskan pada orang yang soleh? Kan Rasul mengatakan kekayaan yang baik itu, kekayaan yang mendatangkan kebaikan itu hanya bisa diraih ketika dikelola oleh orang-orang yang soleh, bukan oleh orang-orang yang tamak, yang serakah, yang zalim, yang kufur nikmat, yang bikin hanya jengka iman, mana jeng umat kita. Bapak rahimahullah, maka untuk itu jadi surah Al-Anbiya ayat 105 ini memang disuruh untuk ikut menjadi apa Pak? Ikut mengelola alam ini dengan ya tentu apa profesi kita masing-masing ya, bisa masing-masing. Boleh kita ikut lah ya, yang menjadi penonton pada dia. Kalau di penonton kan kita nggak bisa juga ke PIK aja susah kan, ingin lihat laut aja. Di sana ya, susah juga. Adanya di negara kita, tapi orang kita nggak bisa lihat laut. Laut yang di sana ya, kalau di sini masih bisa berbuat laut ya. Baik, kalau sekarang itu ada masuk. Yang keempat, apa ya? Keempat ini kan apa namanya? Karena besok 17-an Pak ya. Jadi apa ya? Hanya 17 ini. Yang keempat, Fathul Khairat. Jadi ini legasi. Jadi kalau Bapak lihat surah Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddahum wa atharuhum. Jadi bukan kerja saja yang harus kita Bapak sekalian lakukan,
bagaimana kita mewariskan, meninggalkan legacy namanya. Asal itu legacy. Asal. Meninggalkan legacy untuk anak cucu kan gitu. Jadi para founding father meninggalkan tujuan bernegara, dasar negara, pandangan bernegara, dan lain sebagainya dengan pengorbanan, ditinggalkan sehingga diwariskanlah Indonesia yang merdeka ini. Nah, maka kita sama-sama menangkap sekarang ini bagaimana ya pastabikul khair, pastabikul, sehingga kemanfaatan itu terasa bagi orang lain. Terminasi atau hubrin ada kemanfaatan. Ini namanya ini. Bagaimana tulisannya legacy itu? Legacy apa ya? Legacy gitu. Karena coba Bapak baca surah Yasin ya. Ayat berapa tadi? 12. Inna sesungguhnya nahnu nuhyil mauta. Aku yang menghidupkan manusia setelah matinya. Allah akan lihat amalan kita, kerjaan kita ini apa sama hidup ini. Kemudian asal dulu apa yang kita tinggalkan dan ditinggalkan untuk generasi sesudah kita. Asal dulu apa legasi kita dalam hidup ini telah dilihat oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta, terus inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu Arabianya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asalu. Itu ya. Jadi qaddamunya yang dikerjakan di dunia dan apa yang ditinggalkan di dunia ini. Maka itulah yang harus kita lakukan adalah apa yang aku berikan untuk negeri kepada, bukan apa yang aku dapatkan dari negeri. Barangkali gitu ya, apa yang aku bisa berikan, bukan apa yang aku bisa ambil. Nah, saya kira itulah mungkin kira-kira kata-kata yang tepat. Sehingga demikian kita dikenal. Dulu ada Jenderal Sudirman, kita nggak pernah juga ketemu dengan beliau kan, tapi legasinya sangat luar biasa kan, sampai perkara pun diingat ya. Ketika ada ajudannya bertanya, ya apa jimatnya ya? Dua jimatnya, satu nggak pernah lepas wudhu ya, yang kedua selalu memikirkan bangsanya. Jenderal Sudirman, Jenderal besar. Kalau untuk sakit ya, sakitnya sakit parah, baru dari sampai ditangguh ya, tapi tetap semangat berkobar untuk kemerdekaan bangsa. Dan saya kira itu namanya ya, kemanfaatan hidup, legasi apa yang kita tinggalkan untuk. Baik sekalian, itu yang nomor 4. Dan kadang memang para rasul itu semua rasul-rasul meninggalkan jejak yang baik untuk umatnya. Dia sambil ya semangat itu, sehingga wajar saja terjadi kehidupan yang baik dan rukun. Yang keempat, persatuan. Apa? Persatuan. Yang kelima apa ya? Ini wujudnya kolaborasi. Kolaborasi juga apa namanya, sinergi barangkali apa ya? Sinergi. Saling menginspirasi, apa Pak? Menginspirasi. Nah ini wujud persatuan. Itu saya kira apa namanya, pangkal keberhasilan, pangkal persatuan. Al-ittihadu asasun najah. Makanya penjajah itu tahu betul kalau kita bersatu, wah, apa betul. Makanya ada politik divide et impera. Betul ya? Apa itu? Coba ya, selalu. Jadi untuk melemahkan kekuatan
itu dipecah belah. Sekarang kan masih berlangsung kali ya, antara ormas dipecah, antara partai politik dipecah, ya udah tenang. Sibuk aja ngurusin perpecahan itu. Kita lihat dalam surah misalkan Ali Imran ya, watasimu bihabillahi jami'an wala taqar. Saya kira ayat persatuan. Surah Al-Maidah ayat 2 sinergi. Wa ta'awanu ala diri wa As-Saff ayat 4. Nah, juga seperti bangunan yang terekat itu persatuan seperti itu. Al-Anfal ayat 46. Nah, ini wa atuwa wa rasulah wa la tanazzalu wa tafshalu wa tadbaribu. Begitu kalau jadi kalau kita berpecah itu maka hilang haibah, hilang kekuatan, lemah kita itu. Jadi orang itu tidak mereken. Jadi orang tidak ada takut. Hilang haibah. Jadi umat ini kalau berpecah hilang izzahnya, hilang haibah. Jadi walaupun banyak jumlahnya, hanya berpecah seperti buih gitu bang. Ya Pak ya, buih di lautan. Makanya Allah mengatakan watat habaribu, hilang kekuatan. Itu Al-Anfal. Al-Anfal. Maka jangan berpecah harus bersama. Ya, bersama. Tidak boleh pecah belah. Ini amanat Allah dan Al-Quran. Surah tadi apa? Ali Imran ayat 103 dari Waqasimu. Surah As-Saff ayat 4, juga surah Al-Anfal ayat 46, surah Al-Anfal ayat 73. Oh, ini lebih ngeri lagi nih kalau kita baca itu. Jadi kalau umat Islam berpecah belah tidak menyatu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Umat ini akan mengalami fitnah yang terus-menerus dan kerusakan yang besar. Itu Al-Anfal ayat 73. Untuk itu, founding pada kita menyadari itu. Maka dimasukkan dalam sila ketiga Pancasila. Apa Pak? Persatuan Indonesia. Bukan menaikkan zakat itu rukun Islam. Itu persatuan Indo. Karena memang ini menjadi dasar untuk terwujudnya Baratun bersatu. Dan nanti bentuknya bisa kolaborasi, bisa sinergi, ya, bisa juga saling menginspirasi. Ya. Jadi inspirasi yang apa yang terus lah. Itu saya kira jadi penting. Jangan sampai baik. Berapa lagi Pak? Sampai ini ya Pak ya? Yang keenam. Yang keenam ini saya tulis ini Pak. Pengembangan itu sudah banyak teknologi ini ya. Akhlak etika moral ada. Kenapa etika moral juga ada? Karena ada ungkapan begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa in hum zahabat akhlaquhum zahab. Sebuah bangsa akan tegak berdiri ketika akhlak menjadi pilar bangsa tersebut. Ketika akhlak itu hilang, maka tunggulah saat kehancuran bangsa tersebut. Jadi hancurnya bangsa-bangsa bertitik bukan karena minimnya SDM, bukan karena minimnya SDA, tapi karena moral hajar. Makanya Rasul mengatakan ya, umat terdahulu itu hancur gara-gara akhlak. Gimana? Kalau yang mencuri itu para elit dibiarkan, kalau yang melanggar hukum rakyat jelata, hukum tegak, hukum ditegakkan dengan kata. Kalau istilah kita apa Pak? Tumpul ke atas tajam, sehingga Rasul menegakkan. Wallah lalu anna Fatimah bintu Muhammadin sarat laqatu yada. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, upah makanannya. Ini penegasan betapa
hancurnya bangsa-bangsa itu karena moralitas. Ya, hilangnya kejujuran, hilangnya amanah, betul ya? Sidik amanah, hilangnya patronat. Dulu ada namanya patronat ya, masih ada sekarang ini. Masih ada ya. Hilangnya tabligh, banyak ya. Ini baru. Jadi memang etik moral itu kalau sudah hilang repot juga ya. Ditabrak semuanya. Jadi nggak boleh tuh bapak mengecilkan etik dan moral. Boleh mengatakan gini, etika dasar nggak boleh. Ini masalah yang sangat fundamental ya dalam kehidupan berbeda bernegara. Ya, keadilan, kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Saya kira itu yang keberapa, yang keenam ya. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi munkar. Namanya sosial support lah ya. Amar ma'ruf dan sosial kontrol. Apa? Sosial kontrol itu nahi munkar. Ini duanya harus ikut. Jadi kalau nggak ada kontrol, repot kan? Saling mengontrol ya. Namanya dalam bahasa agama Pak, amar ma'ruf. Dalam bahasa sosialnya sosial support ya. Dan sosial mengontrol. Ini dakwah dalam bahasa dakwah kan harus terus tuh dilakukan. Harus punya etos kontrol yang kuat di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Begitu juga para sahabat selalu saling mengingatkan, saling menguatkan, menasehati. Watawasau bihaqq Allah. Kemarin saya sampaikan asal itu kan ada di semua. Ilmu ada, iman ada, amal ada. Sampai juga kolaborasi, watawasau kan kolaborasi kan. Sampai kepada sosial. Bapak rahimahullah itu barangkali mengenai ada lagi syukur sabar gitu. Ini juga menjadi penting syukur sabar. Dan yang terakhir lah, yang keberapa? 8 ya. Syukur sabar. Ini juga salah satu aspek penting dalam mewujudkan ini. Dan yang ke-10 Pak nih? Yang berapa? 9. Terakhir ya. Terakhir ini ada 5 pilar penting yang ditegakkan dalam ini pilar-pilar umum ya. Satu namanya al-adalah, keadilan. Surahnya An-Nahl apa? Ayat 90. Saya kira juga masuk dalam Pancasila. Sila kelima ya. Keadilan sosial. Kenapa bukan kemakmuran sosial? Kok keadilan disebutnya? Dengan kemakmuran sosial bagi orang Indonesia. Karena kalau adil itu pasti makmur. Kalau adil sedangkan pasti makmur. Ya, lalu ada keadilan akan timbul gejolak. Maka Islam menyuruh untuk jaga keadilan, makmur dan sejahtera. Itu 2 adil itu sudah ada. Maka para penduduk kita sangat visioner, cerdas itu. Jadi bahasanya bukan kemakmuran sosial bagi, tapi keadilan sosial. Memang berbangsa itu harus hadir kan? Yang kedua, syuro. Apa Pak? Urusan-urusan yang menyangkut masalah kebangsaan harus menggunakan syuro. Itu sudah disepakati dalam Pancasila yang keempat, yang diganti sekarang dengan demokrasi liberal ya. Padahal kita bukan liberal kan, tapi demokrasi yang mufakat, hikmah, syuro, mufakat, kekeluargaan. Nah ini syuro. Syuro itu syuro Ali Imran. Ali Imran ayat 159 dikaitkan dengan surah Asy-Syura ayat 38. Surah Asy-Syura ayat 38. Surah Ali Imran ayat 159. Wa amruhum
syura bainahum. Tapi sekarang orang yang bisa diajak musyawarah, lihat ayat ini. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Ya orang-orang yang bisa diajak syura, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang mendirikan sholat, baru wa amruhum syura bainahum. Kenapa sekarang ini terjadi dalam ormas-ormas ya atau apa saja institusinya, namanya mubes, musyawarah besar, tapi isinya lempar kursi, isinya saling jual posisi. Karena tadi surahnya itu tidak diawali dengan istajabu rabbuhum wa aqamus. Jadi coba lihat ayat Asy-Syura ayat 4:38. Jadi perintah surah itu harus dikondisikan juga hati, jiwa, perasaan kita dalam taat kepada Allah dan memberikan surah. Baru bisa kita bermusyawarah. Nah, itu orang. Maka negara ini akan thayyibah wa rabbul ghafur jika keadilan ditegakkan dan tadi sila keempat Pancasila ditegakkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu kan begitu Pak. Kalau saya sila keempat. Nah itu. Yang keempat, yang ketiga, satu adalah, dua asyura, tiga al-musawah. Musawah itu artinya equality. Ada istilah equality di pulau, nggak boleh tebang pilih, harus sejajar semuanya. Kalau kok sejajar, mau dia tinggi bawah, itu namanya equality Pak. Kalau ini sudah tidak ada, hancur dari. Makanya Rasul mengatakan seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, potong tangannya. Itu kan equality Pak. Equality di pulau. Dulu kan buat sama, nggak boleh diskriminasi, ya, tebang pilih, gitu. Ada TO, target operasi. Kalau dari target, nggak dapat tidak, walaupun dia gitu kan. Kalau target, ya walaupun dia, makanya kita nggak usah terlalu ini pada orang itu gini, ya, mungkin di belakangnya ada apa kan gitu ya. Nah, salah juga gitu ya. Nanti kita nyalain orang ternyata itu target politik kan gitu ya. Kadang-kadang apa yang di layar depan beda juga di layar belakang. Di negeri tertentu lagi. Rahimahullah kembali ke sini. Jadi yang ke satu adalah, dua asyura, tiga al-musawah, empat yang namanya at-tasamuh. Apa? At-tasamuh. Toleransi. Apa? Kalau ini musawah ini ayatnya Al-Hujurat ayat 13. Kalau toleransi ini surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Ya udah toleransi aja kan. Ya, bagi agamamu kan namanya toleransi ya. Saling tidak mengganggu kan, saling menjaga ya dalam berkehidupan, beragama, kehidupan juga. Dan yang terakhir al-ukhuwah. Apa? Ukhuwah. Yang membangun ukhuwah. Ukhuwah itu ada tiga dalam istilah Islam. Yang pertama ukhuwah basyariah. Apa? Ukhuwah basyariah atau insaniyah. Insaniyah ini surah An-Nisa ayat 1. Jadi bersaudara, ini semuanya dari satu bapak, satu kakek ya, Nabi Adam ya. Kecuali mungkin dari kalau dari maunya tidak boleh. Orang lain tidak ada mau dari Adam semuanya. Perlu di Adam, wa Adam min turab. Nah ini anda satu, jadi bersaudara kemanusiaan. Yang kedua persaudaraan kebangsaan.
Watonia. Ukhuwah apa? Watonia. Jadi kita ini bersaudara dalam rumah besar Indonesia. Apapun etniknya, apapun agamanya itu bersaudara kebangsaan. Ini bersaudara. Jadi ini kan ada ungkapan, bukan hadis. Ya, kubur wawan minaliman dari cinta negeri itu bagian pada iman pada Allah. Jadi apa ya? Dan yang ketiga ukhuwah Islamnya. Ini spesifik. Ukhuwah apa? Islam. Jadi kita kaya ya, punya 3 ukhuwah dalam hidup ini. Satu ukhuwah insannya, persaudaraan kemanusiaan, jadi dari Adam semuanya sama. Yang kita Ibu Hawa, bapak kita Adam, sama kita. Yang kedua apa? Ukhuwah watonia, saudara kebangsaan. Kita berada di rumah besar Indonesia, baik kita bersatu, ya, kita saling tolong menolong, bergandengan tangan, saling menguatkan, sinergi, kolaborasi, ya, saling menginspirasi dan sebagainya. Dan yang ketiga, ukhuwah Islamnya. Ini al-mu'minun al-duat ayat. Bapak dan Ibu, inilah barangkali ya, sedikit ya, refleksi tentang ya, kemerdekaan Indonesia yang ke-81 yang dikaitkan dengan surah Saba ayat 15. Mudah-mudahan negeri kita negeri yang badatun, thayyibatun, warahmatun. Dan untuk itu mudah-mudahan yang 10 ini ya dapat kita jawatakan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apa yang kita impikan negaranya kaya, makmur, aman, sejahtera, rakyatnya pun bahagia, bahagia secara psikis dan secara fisik, ya, terwujud. Bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur, ya, juga sehat dan batin, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikurai semua masalah kita menjadi mudah, ya, tidak ada yang sulit, rezekinya halal dan membarakah, kemudian istiqomah dalam iman dan amal soleh, dan ketika meninggal